Baiklah, assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua, salam, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Dandit Rina Penawaban, NIM J1A118062, mahasiswa Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Tujuan video ini saya buat adalah memenuhi tugas dari Pak Mursid SGZ MSI sebagai dosen pengampu evaluasi biologis komponen pangan. Jurnal yang saya review yaitu uji bioavailabilitas tablet floating aspirin. Tujuan penelitian ini adalah menentukan bioavailabilitas relatif tablet floating aspirin terhadap tablet aspirin salut entrik pada kelinci dengan metode crossover design. Selain sebagai analgetik, aspirin saat ini efektif digunakan sebagai antiplatelet untuk profilaksis serangan stroke. Aspirin bekerja melalui pengambatan siklooksigenase yang bertanggung jawab terhadap pembentukan tromboksan A2 yang merupakan faktor agregasi platelet. Aspirin mempunyai bioavailabilitas yang rendah akibat first pass effect, metabolis dan hidrolisis menjadi salisilat di dinding usus. Absorpsi aspirin terjadi secara cepat di saluran pencernaan pada bagian atas, terutama di bagian pertama duodenum. Untuk mengetahui karakteristik pelepasan tablet floating aspirin secara in vivo, maka perlu dilakukan uji bioavailabilitas. Bioavailabilitas merupakan suatu ukuran kecepatan dan jumlah zat efektif yang berada dalam sirkulasi sistematik dan mampu mencapai tempat aksi. Ketersediaan hayati suatu obat dapat dinyatakan dalam ketersediaan hayati absolut atau ketersediaan hayati relatif. Parameter bioavailabilitas merupakan indikator yang sangat penting dalam kontrol kualitas suatu produk obat serta bermanfaat untuk memperkirakan efektivitas terapi. Pada jurnal ini menggunakan rencang percobaan yaitu uji bioavailabilitas relatif tablet floating aspirin dengan tanda A dilakukan dengan metode crossover design menggunakan tablet aspirin salut entrik dengan tanda B sebagai pembandingnya. Izin kelayakan etik diperoleh dari LPPT UGM dengan nomor 201/KEC LPPT /11/2014. Percobaan ini dimulai dari kelinci yang diperoleh dari peternakan di wilayah Kabupaten Banyumas. Hewan yang digunakan dengan 3 kelinci jantan dengan berat 3-3,5 kg. Kemudian kelinci diaklimatisasikan dengan lingkungan selama 2 minggu dan dipuasakan selama 12 jam sebelum dipakai dalam percobaan. Kemudian pada pengambilan darah, sampel darah sejumlah 1,0 ml diambil dari vena marginalis telinga kelinci pada menit ke-0, 3, 6, 9, 12, 15, 30, 60, 120, 180, 240, 300, 360, 420, dan 600 menit. Darah ditampung dalam mikrotub yang mengandung 10 mikroliter larutan campuran NaF 25 mikrogram per mililiter dan kalium oksalat 20 mikrogram per mililiter. Selama uji berlangsung, kelinci dipuasakan dan hanya diberi minum aquadibes sebanyak 2 ml setiap 1 jam. Penetapan kadar analit dalam plasma dimulai dari kadar aspirin dan asam salisilat ditetapkan menggunakan HPLC dengan fase gerak acetonitril. Sampel darah yang diperoleh tadi
segera divortex selama 10 detik. Kemudian disentrifuge dengan kecepatan 10.000 selama 10 menit sehingga diperoleh bagian plasma yang disimpan dalam wadah dengan penangas es. Plasma segera diekstraksi dalam kurun waktu kurang dari 60 menit. Dengan prosedurnya yaitu 250 mikroliter plasma ditambah 20 mikroliter larutan asam benzoat dengan kadar 0,025 mikrogram per mililiter sebagai standar internalnya, dan 20 mikroliter asam perklorat 17,5% yang kemudian divortex lagi 10 detik, kemudian ditambah 1,0 ml di etil eter yang kemudian divortex selama 3 menit. Larutan sampel kemudian disentrifugasi pada kecepatan 12.000 xg selama 30 menit sehingga diperoleh fase organik pada bagian atas dan fase air pada bagian bawah. Sampel selanjutnya disimpan dalam freezer pada suhu minus 40 derajat Celcius tidak lebih dari 12 jam setelah penyimpanan. Sampel beku dicairkan kembali dalam wadah penangan es, kemudian diinjeksikan ke sistem HPLC dengan volume 20 mikroliter dan kecepatan alir 1,5 ml per menit. Analisis data ini yaitu menggunakan bioavailabilitas relatif atau F relatif ditentukan berdasarkan parameter AUC tablet floating aspirin dibandingkan dengan tablet salut enterik. Harga parameter AUC dibandingkan secara statistik dengan uji P pada taraf kepercayaan 95% menggunakan perangkat lunak SPSS versi 16.0. Hasil jurnal ini dapat dilihat pada tabel 2 dan tabel 3. Berdasarkan data kadar aspirin, parameter bioavailabilitas tablet floating dan tablet salut enterik yang kita lihat pada tabel 2 dan 3, meskipun nilai AUC kedua produk berbeda, namun hasil analisis statistik menunjukkan T hitung sebesar 0,63 lebih kecil dari T tablet sebesar 2,920, yang artinya nilai AUC kedua produk tidak berbeda bermakna. Demikian juga hasil uji T parameter CP max menunjukkan bahwa kedua produk tidak berbeda bermakna, dengan T hitung sebesar 7,042 lebih kecil dari T tablet sebesar 2,290. Namun parameter T max menunjukkan nilai yang berbeda bermakna, dengan T hitung 0,233 lebih kecil dari T tablet sebesar 2,290. Evaluasi terhadap parameter bioavailabilitas menggunakan kadar asam salisilat yang kita lihat pada tabel 3 menunjukkan AUC dan CP max yang tidak berbeda bermakna, yaitu dengan nilai P lebih besar dari 0,05. Namun tablet floating aspirin memberikan T max yang lebih pendek. Tablet floating aspirin mampu melepaskan segera zat aktif pada menit-menit awal. Hal ini terjadi karena pengaruh komposisi eksipien dalam tablet, yaitu NaHCO3 bereaksi dengan cairan lambung yang bersifat asam menghasilkan gas CO2. Gas CO2 ini mengakibatkan tablet cenderung cepat hancur, sehingga pada menit-menit awal aspirin dapat dilepaskan dengan segera ke dalam medium. Akhirnya penyerapan aspirin terjadi lebih awal sehingga Tmax tablet floating lebih pendek. Pada gambar 2 dan 3 dapat dilihat absorpsi aspirin dari tablet floating lebih baik dibandingkan tablet salut enterik. Tablet floating mempunyai Tmax aspirin lebih pendek dan absorpsi aspirin terjadi secara kontinu. Sementara itu, absorpsi aspirin tablet enterik terjadi secara fluktuatif. Hal ini menunjukkan bahwa tablet floating mampu memperbaiki bioavailabilitas aspirin yang terjadi pada obat dilepaskan secara perlahan-lahan di bagian lambung. Sebagian besar aspirin dalam bentuk molekul utuh, sehingga
Absorpsi terjadi secara kontinu dan kadar aspirin dalam darah berada dalam durasi yang lebih lama. Kesimpulan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tablet full-acting aspirin mempunyai bioavailabilitas lebih baik dengan Tmax yang lebih pendek dan kadar aspirin yang lebih seragam dibandingkan tablet solid entrik, meskipun parameter AUC dan Cpmax keduanya tidak berbeda bermakna, yaitu dengan nilai P lebih besar dari 0,05. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Jika ada pertanyaan boleh dituliskan di kolom komentar. Terima kasih.